Oh, nama raja yang kafir. Oh iya, bukan nama anak itu. Berarti kalau versi Sawi, nama rajanya itu Jisurun. Tapi kalau di tafsir Ibnu Katsir, Jisurun itu adalah nama anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khodir. Bimikadu Baun. Ini imam, ini imam. Ini juga astagfirullahalazim. Nah. Iya segera rilis pokok tafsir Bang Ded. Ya, jilidnya hanya 1 jilid. Harganya 5 juta. Sak baru baca langsung murtad. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi nama anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khodir itu adalah Jisurun. Cara membunuhnya kan ada 3. Yang pertama dia disembelih menggunakan sikin. Yang kedua dia dicaput kepalanya sampai putus. Yang ketiga dia diampesang di tembok. Itu mana-mana yang sudah pakai itu. Kemudian kenapa dia dibunuh anak kecil ini? Pakana abawahu. Nah, sekarang saya tanya, abawahu itu mufradnya jamak? Abawahu. Mufradnya jamak? Mufrad. Apa mufradnya? Kan mufradnya kan abun. Ini itu mulhaq bil musanna. Ya, seperti pembahasan yang tadi malam itu. Ya, ini maksudnya abawahu atau abawaini itu adalah ibu dan bapak. Tapi tidak kita mengatakan kalau walidaini itu ya jelas kedua orang tua. Tapi kalau yang ini satu kata tasniah menunjukkan 2 orang yang berbeda. Abawaini maksudnya adalah abun wa ummun. Gitu. Jadinya ini adalah mulhaq bi tasniah. Fakana abawahu mu'minaini. Kemudian kedua orang tua anak ini, ibu dan bapaknya itu adalah seorang mukmin. Fakhoshina an yurhiqahuma. Kemudian kami khawatir, bahasa Nabi Khodir nih, kami khawatir ayyurkihuma. Nanti anak ini akan memaksa kedua orang tuanya tugyanan wa kufron, dalam kesesatan dan dalam kekafiran. Makanya beliau bunuh dia anak itu. Karena kan Nabi Khodir itu memiliki ilmu, bisa melihat masa depan. Contoh misal, Rian setelah ini pasti lihat bawah kan. Nah kan, kayak gitulah contohnya. Dia bisa melihat masa depan ketika disuruh lihat bawah gitu. Nah, lucu nggak tertawa dong. Ya Allah. Nah, itu ilmunya Nabi Khodir. Ketika dia melihat anak kecil itu yang paling ganteng di antara anak-anak itu, beliau melihat besok ketika dia besar, anak ini akan memaksa kedua orang tuanya yang mukmin supaya dalam kesesatan dan dalam kekafiran. Sehingga akan membuat kedua orang tuanya masuk murtad, menjadi kafir. Makanya daripada itu terjadi, Nabi Khodir langsung membunuhnya. Kemudian apa yang diganti sama anak yang soleh. Dikatakan ketika Nabi Khodir membunuh anak itu, ibunya sedang mengandung. Anak pengganti daripada anak yang dibunuh itu. Paham enggak? Nah. Itu tentang Nabi Khodir. Fa'innahu kama fi hadisi muslimin. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Muslim, apa katanya? Tubi'a kafiron walau asya li'arhiqahuma dzalika. Jadi telah dicap atau telah distempel atau telah ditanda atau telah ditetapkan BBKadu. Seorang yang kafir sekalipun dia hidup li'arhiqahuma untuk menyesatkan kedua orang tuanya. Jadi dari dulu orang itu telah ditetapkan akan lahir kafir atau tidak. Makanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu sudah ditulis. Siapa yang menulisnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti yang menulis ini adalah kolam. Jadi Allah menciptakan kolam namanya. Kolam. Bukan pulpen. Tapi wallahualam gimana bentuknya kolam itu tidak kita tahu. Allah menciptakan kolam. Setelah Allah menciptakan kolam, apa perintah Allah? Uktub. Tulis. Apa yang ditulis? Mulai sejak pertama kali disuruh sampai akhir zaman. Ditulis misal Zaidun ini jam ini akan begini sampai dari sejak lahir sampai tetek bengeknya ditulis. Ya sampai bahkan daun yang jatuh di muka bumi pada hari Selasa tanggal 7 November 2027 jam 7.00 di Pantai Senggigi dekat orang jual jagan ikan, ada kue di sana.
itu dicatat oleh kolam itu, saking detailnya. Ya, berapa butuh waktunya? Cepat tentunya. Tidak kita bisa pikirkan kan. Setelah dicatat dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, ketika para nabi dicatat, apa kata kolam? Misal Nabi Adam, anaknya yang durhaka masuk neraka. Bukan. Kaumnya yang durhaka masuk neraka, kaumnya yang taat masuk surga. Nabi Idris, kaumnya yang durhaka masuk neraka, kaumnya yang taat masuk surga. Sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa, kaumnya yang durhaka akan masuk neraka. Kemudian kaumnya yang taat akan masuk surga. Sampai ke Nabi Muhammad nih. Tinggal Nabi Muhammad, catatan terakhir. Ketika Nabi Muhammad, kaum Nabi Muhammad yang akan taat masuk ke surga, yang durhaka akan masuk neraka. Apa kata Allah? Kolam, beradab sedikit. Itu kata Allah. Hei kolam, beradab sedikit. Kenapa? Tulis di sana, kaum Nabi Muhammad yang taat masuk surga, dan kaum Nabi Muhammad yang durhaka, Allah Maha Pengampun. Hanya kita umatnya yang beda catatannya. Keren nggak? Keren. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang beda catatan umat-umat terdahulunya. Apa katanya? Kaum Nabi Muhammad yang taat masuk surga. Kaum Nabi Muhammad yang membangkang, Allah Maha Pengampun. Kalau yang nabi-nabi terdahulu kaumnya yang taat masuk surga, kaumnya yang membangkang masuk neraka. Kalau Nabi Muhammad yang enggak, beradab sedikit. Karena kenapa? Ini Muhammad. Sesuatu yang menyangkut tentang Nabi Muhammad pasti mulia. Kan sesuatu yang menyangkut tentang Nabi Muhammad pasti mulia. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Mekah jadi mulia kenapa? Lahir Nabi Muhammad. Madinah kenapa jadi mulia? Karena tempat dimakamkan Nabi Muhammad. Al-Quran kenapa mulia? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Rabiul Awal kenapa mulia? Bulan mulia karena dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang bersangkut paut tentang Nabi Muhammad itu pasti menjadi orang yang mulia. Bahkan kalau di kitab Kawakib itu kalau ada yang namanya itu ada Muhammad atau Ahmad, itu haram jasadnya akan disentuh neraka. Itu hadis di Kawakib Durriyah. Ya, makanya yang ada Muhammad ini bersyukur. Ya, ada anaknya Muhammad Dedi Kurniadi. Sampai ni nak kena orang Muhammad di Arah celah teman aku. Allah Maha Pengampun. Dia bahasa Allah nih. Nah, itu ya. Jadi itu untuk kolam. Jadi saking mulianya yang namanya Nabi Muhammad. Jikalau bukan karena aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu bahasa Allah. Status Allah dulu ketika kita belum lahir. Kemudian, kenapa li'arhiqahuma dzalika? Untuk anak yang kafir itu memaksa kedua orang tuanya dzalika, ai tughyanan wa kufran, dalam kesesatan dan dalam kekafiran. Kenapa demikian? Limahbatihima lahu, karena rasa cinta kedua orang tuanya kepadanya. Yang namanya orang tua kepada anak itu pasti akan memberikan apapun permintaannya. Betul enggak? Apapun, selama itu sudah tidak mau jadi nabi. Ibu pengen saya jadi nabi, ayo dukung dong. Enggak mungkin kalau itu. Ibu pengen saya punya motor, pasti bakal diusahain. Sekalipun ngutang itu, pasti bakal biasanya. Itulah kerennya ibu kita. Itu sudah surganya itu udah asli, terjamin, nyata, apalagi teruji, terbukti. Itu surga sudah ada itu di rumah Side. Jadi jangan sampai dalam hidup Side itu tidak pernah membasuh surga itu. Ya, gimana Side mau masuk kalau Side tidak pernah basuh itu surga? Paham saya ini? Jangan biarkan nanti kalau sudah bertuliskan ibu di mesan itu, nyesel Side nanti. Ya sudah, pulang basuh ibu, cuci itu surga ibu Side. Minimal 1 kali seumur hidup itu. Ya, ada alasan Side, ya Allah pernah saya cuci dulu surga itu. Izinkan dong saya masuk. Ya, silakan wahai hambaku. Iya, kamu deh mau besok-besok naik dengan tuamu. Ya. Orang tua itu malu lah. Aneh anak bisa naik bisa surga. Malu lah orang tua. Lema merasa pas jadi ama atau jadi ina. Cek. Makanya menikah. Kemudian yatbi'anahu fi dzalika, untuk mengikuti anak itu terhadap kehendaknya, atau yaitu tughyanan wa kufran, untuk dalam kesesatan dan dalam kekafiran. Jadi Nabi Khidir membunuh anak itu karena anak itu akan menyesatkan kedua orang tuanya kelak.
membuat kedua orang tuanya itu dalam kesesatan dan dalam kekafiran. Makanya Nabi Khidir membunuhnya, kemudian diganti dengan anak yang soleh. Nah, itu untuk yang Nabi Khidir. Besok kita lanjutkan ke alasan Nabi Khidir memperbaiki tembok, yaitu fa'aradna ayyubaddilahuma wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Ayo buka taklim, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu